Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nabila Ritonga dengan NIM 2348201021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem saraf pada manusia. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Nah, pada sistem saraf ini ternyata terdapat beberapa penyakit, yaitu yang pertama ada Alzheimer, yang kedua ada cerebral palsy, yang ketiga ada Bell's palsy, yang keempat ada multisklerosis, yang kelima ada meningitis, yang keenam ada epilepsi, yang ketujuh ada Parkinson, dan yang kedelapan ada stroke. Baiklah, dari beberapa penyakit tadi saya akan menjelaskan yang mulai dari Alzheimer. Alzheimer ini ialah penyakit progresif yang menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya. Koneksi sel otak dan sel-sel sendiri merosot dan mati, akhirnya menghancurkan memori dan fungsi mental lainnya. Lalu, faktor terjadinya penyakit Alzheimer ini yaitu disebabkan oleh kondisi faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan yang mempengaruhi otak seiring waktu. Nah, gejala umumnya ini seperti mudah lupa, kesulitan berkomunikasi, kesulitan mengenali wajah orang-orang di sekitarnya, meski sekalipun yang dikenal ini dekat. Penyakit Alzheimer ini biasanya terjadi pada usia rentang di atas 65 tahun. Walaupun begitu, ternyata tanda-tanda penyakit Alzheimer ini bisa juga ditemukan pada orang dengan usia yang lebih muda. Nah, penyakit Alzheimer ini merupakan kondisi yang tidak dapat dicegah. Oke, selanjutnya sakit saraf yang kedua ada cerebral palsy atau yang disebut juga lumpuh otak. Ialah suatu kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur. Nah, lumpuh otak ini disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak yang sedang berkembang. Ini biasanya terjadi sebelum anak lahir, tetapi bisa juga terjadi saat lahir atau pada masa awal bayi. Selanjutnya ada Bell's palsy. Nah, Bell's palsy ini ialah lemah mendadak pada sebagian otot wajah. Bell's palsy dapat terjadi sebagai reaksi terhadap infeksi virus. Bell's palsy jarang terjadi lebih dari sekali. Nah, penyebab Bell's palsy belum dapat diketahui secara pasti, tetapi secara klinis, gejala ini terjadi akibat saraf yang mengendalikan otot wajah mengalami penekanan, pembengkakan, terinfeksi, atau mampat. Lalu yang keempat ada multisklerosis, yaitu suatu penyakit pada sistem kekebalan tubuh, menggerogoti lapisan pelindung saraf. Kerusakan saraf akibat multisklerosis mengganggu komunikasi antara otak dan tubuh. Baiklah, yang kelima ada meningitis. Nah, meningitis ini disebut juga radang selaput otak dan sumsum tulang belakang. Biasanya disebabkan oleh infeksi virus, tetapi bisa juga terjadi karena bakteri atau jamur. Nah, vaksin dapat mencegah sebagian bentuk meningitis. Namun, ada pula penyebab lainnya, seperti reaksi imunologi penyakit sistematik hingga lupus, kondisi yang menyebabkan sistem imun melemah juga menjadi penyebab terjadinya penyakit ini. Penyakit meningitis ini menjadi penyakit menular yang mematikan saat gejala timbul dalam 24-48 jam. Gejala umum dari meningitis adalah sakit kepala dan seringkali tidak disadari jika rasa pusing berasal dari infeksi bakteri, virus, atau jamur. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui jika kita terkena penyakit meningitis? Yaitu melakukan pemeriksaan penunjang untuk menentukan diagnosa meningitis, yaitu seperti CT scan, MRI, dan pemeriksaan laboratorium. Epilepsi atau yang disebut juga AYAN.
Nah, ini tuh gangguan ketika aktivitas sel saraf di otak terganggu yang menyebabkan kejang epilepsi dapat terjadi sebagai akibat dari kelalaian genetik atau cedera otak yang dialami seperti trauma atau stroke. Salah satu gejala khas dari sakit epilepsi yaitu berupa kejang-kejang. Penderita epilepsi seringkali mengalami kejang kambuhan yang muncul tanpa ada pemicu pastinya. Kondisi ini terjadi karena adanya gangguan pada sistem saraf pusat sehingga menyebabkan kejang bahkan kehilangan kesadaran. Penyebab terjadinya epilepsi yaitu seperti post-trauma stroke, tumor otak, atau penyebab lainnya. Umumnya kecapean, banyak pikiran, dan cahaya menjadi pemicu kejang pada penderita epilepsi. Kejang epilepsi bisa juga terjadi karena peningkatan stres dan kecemasan. Epilepsi ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sehingga untuk penanganan epilepsi, dokter akan memberikan obat-obatan guna mengurangi frekuensi kejang. Apabila langkah tersebut tidak efektif, maka dokter akan menyarankan tindakan operasi. Upaya pencegahan sakit epilepsi yaitu dengan mengonsumsi makanan yang sehat, berolahraga seperti berjalan setiap hari, dan tidak merokok. Selain itu juga gaya hidup sehat. Nah, ini juga bisa menurunkan kemungkinan terkenanya stroke dan penyakit jantung. Baiklah, selanjutnya yaitu penyakit Parkinson. Nah, Parkinson ini apa sih? Nah, Parkinson itu suatu gerakan sistem saraf pusat yang mempengaruhi gerakan, sering disertai tremor. Kerusakan sel saraf di otak menyebabkan tingkat dopamin turun sehingga berujung pada gejala Parkinson. Nah, gejala yang pertama yaitu resting tremor, yaitu gemetaran pada anggota gerak tubuh seperti yang diketahui tremor. Tremor ini itu tuh penyakit yang paling terkenal lah dari Parkinson ini. Lalu selain itu juga ada gejala lainnya, yaitu dengan kekakuan, hilangnya keseimbangan, gerakan yang lambat, itu juga merupakan salah satu gejala dari Parkinson. Sebenarnya banyak gejala Parkinson ini disebabkan tuh oleh hilangnya neuron yang memproduksi zat pengirim kimia di otak yang disebut dopamin. Ketika kadar dopamin ini menurun, hal ini menyebabkan aktivitas otak yang tidak teratur, sehingga mengakibatkan masalah pada gerakan dan gejala lain dari penyakit. Lalu upaya apa sih untuk menjaga agar tidak terkena penyakit ini? Nah, yaitu dengan cara berolahraga. Penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal neurologi menunjukkan bahwa orang yang rajin berolahraga memiliki resiko Parkinson yang paling rendah. Lalu, meski begitu, apakah sindrom Parkinson ini bisa sembuh? Penyakit Parkinson ini memang belum dapat disembuhkan, namun ada tata laksana yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala yang dialami pasien dan menghambat. Baiklah, selanjutnya ada sakit stroke. Stroke ini pasti tidak asing ya di telinga teman-teman dan yang lainnya. Stroke ini yaitu kerusakan otak akibat gangguan suplai darah. Stroke merupakan keadaan darurat medis. Definisi stroke itu menurut WHO adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologi vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Nah, gejala stroke ini dimulai dari senyum yang tidak simetris, gerak separuh anggota tubuh melemah, tiba-tiba bicara pelong, atau tiba-tiba tidak dapat bicara, atau tidak mengerti kata-kata. Bisa juga terjadi kebas, rabun, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba, dan gangguan fungsi keseimbangan.
Nah, penyebab stroke ini terjadi ketika suplemen darah ke bagian otak berkurang karena penyumbatan atau ketika pembuluh darah di otak pecah. Serangan stroke dapat terjadi secara tiba-tiba dan harus ditangani segera karena dapat menjadi kondisi yang membahayakan. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit stroke sendiri sebenarnya merupakan penyakit yang bisa dicegah dengan adanya pendeteksian risiko dan perubahan perilaku masyarakat, seperti berolahraga agar dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Penyakit stroke ini bisa saja terjadi di usia muda karena kelainan pembuluh darah seperti pelebaran pembuluh darah dan malformasi arteri vena. Meski tergolong sebagai penyakit yang bisa mengancam nyawa, akan tetapi pasien stroke tetap bisa disembuhkan dengan total. Sekian sebenarnya penjelasan kembali lagi kepada faktor waktu penanganannya, ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan secepatnya setelah gejala awal terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.